Bagaimana menjaga vibrasi agar tetap powerful dikala kerjaan lagi sangat padat dan banyak? Itu pertanyaan yang gue dapat di segmen kali ini di 11 for 1, dan ini akan langsung kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ali. Gue anak yang jatuh cinta dengan semua hal yang berhubungan dengan life purpose, mental health dan well-being, mindfulness dan juga law of attraction. Dan di segmen kali ini seperti tadi gue sudah bacakan pertanyaannya, gimana menjaga vibration kita, vibrasi kita agar tetap tinggi ya, dalam kondisi-kondisi tadi saat lagi padat-padat di kerjaan, lagi sibuk-sibuknya dan seterusnya. Pertama, menurut gue sekali lagi, mulai dari tadi keinginan itu tuh sudah sangat bagus, lo punya keinginan seperti itu. Tetapi ada hal, kalau boleh gue kasih analogi mungkin gini ya. Misalnya kita sekolah, kita ujian, kita mata pelajaran apa, misalnya mata pelajaran kimia gitu. Kita selama ini nggak belajar kimia, terus tahu pas ujian kita bingung, aduh lihat soalnya susah banget nih, karena kita nggak belajar gitu kan. Terus di saat kita sedang ujian, kemudian kita bertanya, gimana caranya agar saya bisa lulus ujian ini, bisa menghadapi ujian ini dengan baik? Ya caranya, ya mungkin ada tips-tips tertentu gitu. Tetapi susah kan mau menghadapi dengan baik hanya mengandalkan apa yang perlu saya lakukan saat sedang ujian itu. Kuncinya adalah apa yang lo lakukan sebelum ujian itu datang. Oke? Make sense kan ya? Begitu juga dalam hidup, gue sering banget mendapat pertanyaan, bagaimana agar saya bisa menjadi orang yang sabar ketika ada orang yang ngomong yang negatif sama kita dan seterusnya. Ya kuncinya bukan saat ada orang yang lagi ngomong negatif. Bagaimana kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar saat lagi nggak ada tantangan apa-apa. Dan ingat, hidup itu lu suka nggak suka dan siap nggak siap akan ada tantangan, bentuknya macam-macam. So lebih baik kita persiapkan diri kan gitu. Jadi menjaga vibrasi pun juga begitu. Jadi ketika sedang kondisi juga biasa-biasa aja, kita konkret aja, seberapa jam per minggu kamu meluangkan waktu untuk melatih diri kita untuk ada di vibration yang tinggi juga. Melatih rasa bersyukur misalnya. Itu rasa bersyukur itu adalah salah satu emotion yang sangat-sangat tinggi vibrationnya ya. Kalau kalian lihat di consciousness itu dari David Hawkins itu ada frekuensinya. Silakan kalian cek sendiri, cari di YouTube, ada banyak banget. Ketika diukur frekuensi dari berbagai macam emotion, ada yang rendah, yang ada yang sebutnya force, ada yang sebutnya power dari 200 ke atas, mulai dari courage ya. Nah, jadi kembali ke yang tadi, lu melatih apa enggak saat lu kondisi juga lagi biasa-biasa aja, berapa jam. Jadi ini it's about skill. Nah, yang namanya skill itu kan perlu diasah, perlu dipelajari secara teorinya. Itu akan membantu agar praktek kita nggak terlalu banyak trial and errornya ya. Nah, dari situ kita terapkan, dan bahkan saat kita pelajari teorinya aja, saat kita menerapkan juga tetap ada trial and errornya. Sampai bla 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 ke belit-belit. Saat kita pelajari teorinya aja masih ada trial and errornya juga gitu kan. Nah, jadi pelajari, terapkan, terutama di saat-saat lu lagi biasa-biasa aja dan rutin gitu. Nah, yang namanya skill lama-lama akan menjadi kita semakin natural dalam menerapkan, akhirnya itu menjadi bagian dari diri kita. Itu mulai masuk ke otak bawah sadar, pola pikir itu. Nah, kita menjadi terbiasa untuk melihat apa yang bisa kita syukuri, sebetulnya yang bisa kita syukuri sangat banyak, tapi kita mulai menjadi aware sama begitu banyak hal yang sebetulnya sangat layak kita syukuri. Dan ketika ada rasa syukur, nggak bisa tuh hadir rasa iri, perasaan-perasaan yang negatif itu akan sulit sekali untuk hadir saat kita sedang merasakan rasa syukur yang genuine ya, betul-betul tulus, rasa syukur yang tulus tentunya gitu. Nah, jadi dengan melatih di saat sedang nggak ujian, nah artinya tadi kondisinya di mana lagi padat-padatnya itu kan adalah bentuk ujian juga gitu. Nah,
Walaupun gue bukan bilang terus kalau lu terus udah melatih lu juga pasti nggak akan pernah lagi lu merasa vibrasi lu akan rendah. Enggak, kita manusia gitu. Tetapi paling tidak kita tidak terlalu lama berada dalam low vibration atau vibrasi yang rendah tadi gitu. Kita manusiawi juga gitu. Nah, tetapi kalau kita sudah terbiasa, kita sudah menjadi bagian dari habit kita ya, untuk melihat hal-hal yang positif. Jadi bukan naif ya. Ada yang negatif, tapi kita juga belajar bagaimana melihat sisi positifnya tanpa kita menafikan atau meniadakan hal yang nggak menyenangkan. Emang ini nggak menyenangkan, tapi di samping itu sebetulnya gue juga bisa jadi belajar ini gitu loh. Jadi bukan naif-naifan kayak bego-begoan juga, enggak. Nah, jadi belajar untuk melatih, kalau gue bilang skill rasa syukur kita gitu. Jadikan tuh bagian dari habit kita, dan itu menurut gue akan sangat-sangat menjaga vibration kita. Dan kemudian juga konten, ini juga sangat penting saran gue nih. Konsumsi konten-konten yang juga membantu kita untuk stay dalam vibration yang tinggi. Konten-konten seperti apa yang sering kita konsumsi? Kalau kita mengkonsumsi konten-konten yang ngomongin orang, yang negatif, yang nggak baik, ya lama-lama juga itu akan berpengaruh. Itu akan berpengaruh sama vibrasi kita juga. So kita menjaga. Jadi kita perlu bahkan kalau gue boleh bilang, jangan hanya aktif, tapi proaktif. Jangan menunggu bola, tapi menjemput bola. Cari konten-konten itu. Kalau orang-orang di sekitar kita mungkin menurut kita nggak terlalu positif lingkungan kita, jadikan dunia digital ini sebagai lingkungan positif lo. Itu sangat-sangat bisa. Jadi sekarang udah nggak ada alasan untuk nggak punya lingkungan yang positif selama kita bisa connect ke internet nih ya. Lo udah bisa punya lingkungan yang positif, tapi bisa juga punya lingkungan yang negatif. Makanya kita yang perlu juga bijak gitu ya. Jadi menurut gue seperti itu untuk menjaga vibration. Jadi karena nanti juga kalau gue boleh tambahkan juga, justru di saat-saat sedang padat-padatnya itu ya, dan kalau lo terus mulai merasa vibration lo juga mulai rendah, mulai turun gitu, mulai merasa negatif dan seterusnya, sebetulnya justru di momen-momen seperti itu adalah momen yang paling penting untuk berhenti sebentar. Karena kadang kita merasa nggak bisa, nggak ada waktunya. Even cuman 5 menit gitu. Even cuma 5 menit sebentar lo untuk pause sebentar, take a deep breath gitu ya. Oke, gue ada di sini sekarang. Gue ada di sini, gue masih bernafas. Alhamdulillah, puji Tuhan. Masih begitu banyak hal yang bisa gue syukuri, dan gue sedang kepadatan gue saat ini tuh artinya banyak yang gue kerjakan ini juga sebuah hal yang sebetulnya sangat layak gue syukuri. Jadi ini kita bicara bagaimana menghadirkan kesadaran agar kita tidak terseret sama kekhawatiran masa depan atau kenangan masa lalu yang nggak enak. Kita kadang lupa to go back to the present moment gitu. Kadang kita memang perlu pause sebentar juga gitu. Dan seringkali dalam kondisi seperti itu kita akan merasa nggak ada waktunya, nggak sempat, ini lagi penting banget. Gue yakin it's not true. Kalau 5 menit nggak ada, oke, 1 minute deh gitu. 1 minute. Kalau itu 1 minute setiap 2 jam, literally 1 minute, jangan lebih. Kalau itu lo lakukan setiap hari, luar biasa dampaknya. Gue pernah nerapin ini selama 2 bulan dulu, bertahun-tahun yang lalu. 1 minute, nggak lebih, tapi jalanin setiap hari. Gue pakai alarm waktu itu di handphone. Luar biasa. Di samping ada yang gue lakukan yang tentunya lebih dari 1 menit juga, tapi yang 1 menit ini luar biasa dampaknya kalau dijalankan dengan konsisten. Dan kemudian bagaimana kita juga menjaga tubuh kita juga, nutrisi. Ini dari tadi gue bicara lebih secara psikologis, tapi juga nutrisi, asupan kita tuh yang kita makan seperti apa, itu juga pengaruh kepada fisik kita tuh juga lama-lama. Biochemical kita itu ya dari makanan minuman yang kita yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kan juga pengaruh terhadap biochemical dalam tubuh kita yang juga dapat berdampak terhadap emotion kita juga dan vibration kita juga akhirnya ya. Nah, tapi itu mungkin topik yang berbeda, berkaitan tentunya, makanya gue sampaikan, tapi itu juga mungkin bisa jadi pembahasan yang berbeda. Tapi di video ini gue mau bahas tadi lebih kepada bagaimana kita mengelola ini dulu.
mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bermanfaat. Dan kalau dalam prosesnya, satu lagi gue mau sampaikan, kalau dalam prosesnya kayak tadi gue bilang ada nggak berhasilnya, it's okay, yang ramah juga sama diri sendiri. Jadi don't be too harsh on yourself juga dalam prosesnya lo menjalani ini. Namanya juga belajar, akan ada naik, akan ada turunnya juga. Oke, yang ramah sama diri sendiri. Perlakukan diri lo ketika lo hasilnya belum seperti yang lo inginkan, seperti sebagaimana orang yang lo sayangi sedang melalui sesuatu yang mungkin mereka lagi down. Lo akan ngomong apa, lo akan melakukan apa, perlakukan diri lo seperti itu saat lo sedang down, saat lo sedang merasa gak berhasil dan seterusnya. So it's okay, your life is not over, it's a journey dan perjalanan masih panjang, insya Allah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa sekali lagi lo like video ini, lo share video ini, lo tulis di komen apa yang lo pelajari juga. Mudah-mudahan jadi video ini selain membantu channel juga, tapi juga video ini jadi bisa banyak ditemukan oleh orang lain yang siapa tahu juga orang yang sedang butuh, jadi bisa mendapatkan manfaat juga. Insya Allah bisa jadi bagian dari ibadah kita juga. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, mudah-mudahan dimanfaatkan. Thank you, mudah-mudahan kamu sehat, keluarga kamu sehat, teman-teman kamu sehat. Kalau ada yang sedang kurang sehat juga insya Allah segera pulih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.